Dan duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi telah tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu siang. Kirap duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi dilanjutkan menuju ibu kota Nusantara. Pesawat Boeing TNI AU yang membawa bendera pusaka dan teks proklamasi tiba di Balikpapan sekitar pukul 12.55 waktu Indonesia Tengah. Kedatangan pesawat disambut oleh tim paskibraka dan pemudi dengan pakaian adat serta bentangan karpet merah. Bendera merah putih dibawa oleh Purna Paskibraka 2023 Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah, sementara teks proklamasi dibawa oleh Kila Azhara Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan. Bendera kemudian diserahkan kepada Purna Paskibraka 2023 Naila Aulita Al-Kubra Sinapoy dari Provinsi Banten. Sedangkan teks proklamasi diserahkan kepada Lili Wenda dari Provinsi Papua Pegunungan. Proses ini merupakan pertama kali dalam sejarah karena untuk pertama kalinya duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi keluar dari Jakarta. Satu pekan jelang peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi diterbangkan ke ibu kota Nusantara melalui Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman di Sepinggan, Kalimantan Timur. Prosesi kirap duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi digelar di Jakarta Sabtu pagi. Dan kita akan segera menuju ke kawasan Penajam Pasir di IKN dan kita lihat saat ini rombongan kirap telah tiba di IKN. Dan rombongan baru saja berhenti, kita lihat setelah menempuh perjalanan sekitar 60 km dari Bandara Sepinggan di Balikpapan, Kalimantan Timur menuju ke IKN. Dan saat ini rombongan baru saja berhenti tepat di IKN di depan Istana Negara. Dan kalau tadi kita lihat prosesi iring-iringan sudah dimulai sejak pukul 8 pagi dari mulai Monas menuju ke Stasiun Halim dan berangkat dari Stasiun Halim sekitar pukul 9.55 waktu Indonesia Barat dan tiba di Bandar Udara di Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tadi duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi ini disambut oleh sejumlah putra daerah. Ada sekitar 26 putra daerah dan juga 40 purna paskibraka yang menyambut kedatangan duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi. Dan juga ada sejumlah pejabat dan TNI Polri yang juga menyambut kedatangan duplikat bendera pusaka. Dan saat ini yang kita lihat persiapan dari rombongan yang membawa kirap yang akan membawa masuk ke ruangan yang sudah disiapkan khusus di Istana Negara di IKN. Dan tadi duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi ini dibawa oleh pesawat Boeing 737 A7035 yang diterbangkan oleh pilot pesawat TNI AU Mayor Penerbang Kresna Hendra Wibawa yang merupakan pilot pesawat kepresidenan Boeing 737 TNI Angkatan Udara yang kesehariannya biasa melaksanakan penerbangan pesawat kepresidenan yang membawa pejabat VIP dan VVIP ataupun tamu negara. Dan kirap ini sendiri merupakan bagian dari rangkaian hari ulang tahun RI ke-79 yang merupakan simbol penghormatan terhadap sejarah dan perjuangan bangsa dan juga menggambarkan tekad menjaga persatuan dan kesatuan. Dan tadi juga Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebut juga kirap ini menjadi simbol sinergi dari DKI Jakarta dan juga IKN. Sementara Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menjelaskan momen ini juga merupakan pertama kalinya bendera duplikat merah putih dan teks proklamasi dibawa keluar dari Jakarta. Dan jarak dari Jakarta menuju IKN sendiri sekitar 1.260 km. Dan sebelumnya rekan kami Putri Demes dalam wawancara dengan PLT Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni menyebut
Persiapan untuk upacara 17 Agustus minggu depan telah selesai 100%. Dan juga persiapan untuk Ibu Kota Nusantara sendiri pada tahap 1 sudah selesai. Untuk persiapan dasar seperti air, jalan aspal, dan juga taman. Dan setelah ini juga akan dilanjutkan tahap 2 dari pembangunan IKN. Dan sebelumnya pada tanggal 18 Januari 2022 sendiri merupakan hari bersejarah dengan disahkannya RUU tentang Ibu Kota Negara IKN menjadi UU oleh DPR RI dan pemerintah. Dengan demikian Indonesia nantinya akan mempunyai IKN yang baru menggantikan Jakarta. Dan saat ini kita sedang menunggu persiapan duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi yang tadi dibawa dari Jakarta dan tiba di Balikpapan, lalu kemudian dibawa oleh Naila Aulita Al-Kubra dari Banten dan juga Lili Wenda dari Provinsi Papua Pegunungan untuk masuk ke dalam ruangan khusus di Istana Negara di IKN. Dan kalau kita lihat tadi pada saat prosesi kirap di Jakarta dan juga Balikpapan disambut dengan antusiasme dari warga, dan saat keluar dari Bandara Sepinggan di Balikpapan sendiri ada sekitar 3.000 siswa yang menyambut iring-iringan kirap yang keluar dari Bandara Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan saat ini kita masih melihat gambar dari Istana Negara di IKN. Kita masih menunggu prosesi bendera dibawa menuju ke dalam Istana Negara di IKN. Dan seperti kita tahu, Istana Garuda di IKN ini sendiri yang didesain menyerupai kelelawar merupakan desain dari karya arsitek Inyoman Nuarta yang juga telah membuat sejumlah karya monumental menjadi ikon negara. Salah satunya adalah monumen Jelasveva Jayamahe di Surabaya, Jawa Timur, dan juga membuat patung Garuda Wisnu Kencana yang menjadi salah satu objek wisata populer di Bali. Dan juga ini adalah salah satu karyanya, Istana Negara di IKN yang nantinya akan menjadi venue dari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 minggu depan. Dan saat ini kita lihat persiapan untuk membawa masuk duplikat bendera, pusaka dan juga teks proklamasi ke dalam Istana Negara di IKN. Nantinya bendera ini akan disimpan di dalam ruangan khusus di IKN. Dan tidak seperti sebelumnya di mana duplikat bendera pusaka ini dibawa dari ruang kemerdekaan Monumen Nasional menuju ke Istana Merdeka untuk upacara Hari Kemerdekaan. Dan tahun ini menjadi momen bersejarah karena menjadi kirap terpanjang dibawa dari Jakarta menuju ke IKN untuk dilakukan upacara. Dan kita masih menunggu persiapan membawa masuk duplikat bendera pusaka menuju ke Istana Negara di IKN. Dan direncanakan pada 17 Agustus nanti, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan bertindak selaku inspektur upacara di lapangan upacara Istana Negara IKN. Sementara Wakil Presiden akan mengikuti upacara di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Sementara paskibraka dan pasukan kehormatan dari unsur TNI dan Polri bertugas dengan formasi lengkap di lapangan upacara Istana Negara IKN. Dan waktu peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini mengacu pada waktu Indonesia bagian Barat, itu pukul 10 waktu Indonesia Barat atau pukul 11
di waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kita masih melihat bagaimana persiapan untuk membawa masuk duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi menuju ke Istana Negara di IKN.